belakangan ini banyak sekali ramai berita yang beredar terkait pelecehan seksual. Maka saya nyatakan di sini sama sekali tidak ada penelanjangan dalam bentuk apapun. Sama sekali tidak ada penelanjangan. Sama sekali tidak ada di sundut rokok. Tidak ada sama sekali di sundut rokok, tidak ada tidak ada dipaksa minum air kloset, sama sekali saya nyatakan di sini tidak ada dengan tegas. Kemudian diancam dengan senjata tajam dan lain sebagainya, sama sekali tidak hal tersebut tidak benar sama sekali. Soal undangan yang kita dapat, itu kan ada undangan untuk para mahasiswa baru untuk mengikuti besar gitu. Kan di situ tertulis ada biaya masuk 300.000 plus katanya itu dilaksanakannya di bubble gitu. Itu seperti apa ini? Jadi terkait pembayaran untuk pendaftaran Diksar yang sebesar Rp300.000 itu memang benar adanya, dan itu memang kami sudah sebarluaskan informasi tersebut melalui media kami berupa pamflet itu bahkan sebulan sebelum pelaksanaan Diksar. Jadi setiap orang bisa mengetahui bahwasanya untuk pembayaran Diksar tersebut sebesar Rp300.000. Itu semua orang bisa mengetahui. Kemudian adapun untuk tempat yang Bangka Belitung, di sini tidak ada sama sekali statement dari kepengurusan inti UKM Kalitbang dan juga tidak ada statement dari kepanitiaan Diksar UKM Kalitbang bahwasanya tempat akan dilaksanakan di Bangka Belitung. Adapun yang beredar tersebut itu dikarenakan inisiatif dari anggota kami tanpa statement resmi tadi untuk kemudian memeriahkan, untuk menyemarakkan, kemudian untuk menarik minat untuk bergabung dalam kegiatan Diksar UKM Kalitbang. Jadi sama sekali tidak ada dari UKM Kalitbang yang menyatakan. Adapun terkait yang beredar kwitansi Bangka Belitung tersebut, itu pesertanya sendiri atas nama inisial S yang meminta untuk ditulis ditulis kegiatan Bangka Belitung, ditulis tempat Bangka Belitung. Itu mungkin karena ada kebutuhan pribadi yang ingin disampaikan ke pihak keluarga atau lain sebagainya. Itu jadi dia sendiri yang meminta, bukan panitia yang menulis. Pernyataan resmi dari panitia soal tempat resmi itu Untuk pernyataan resmi tempat itu disampaikan oleh kepengurusan UKM Kalitbang dan kepanitiaan Diksar UKM Kalitbang itu ketika technical meeting. Technical meeting ini diadakan pada H-2 Diksar atau tanggal 27 September 2022 kepada seluruh peserta yang sudah mendaftar di Diksar UKM Kalitbang. Artinya memang ada ya pernyataan resmi dari panitia bahwa tempatnya itu di Gandus. Di technical meeting tersebut disampaikan bahwasanya tempat Diksar ini akan diadakan di Bumi Perkemahan Gandus. Setelah kejadian ini kemudian telah dilakukan perdamaian di Polsek Gandus dengan dimediasi oleh polisi-polisi tempat di Gandus, yang mana sama sekali tidak memungkinkan bagi kami untuk melakukan intervensi, sama sekali tidak memungkinkan bagi kami untuk melakukan tekanan kepada pihak keluarga Arya. Sama sekali tidak memungkinkan karena di tempat mediasi untuk perdamaian itu adalah Polsek Gandus yang disaksikan langsung oleh polisi-polisi di Polsek Gandus tersebut. Yang kemudian yang awal mula menyepakati untuk perdamaian ini adalah pihak keluarga Arya sendiri. Yang awal mula setuju untuk perdamaian ini adalah keluarga Arya. Jadi ketika yang duluan tiba di Polsek Gandus itu adalah keluarga Arya. Yang duluan tiba di Polsek Gandus keluarga Arya didampingi oleh teman kami juga, Saudara Sultan, didampingi oleh Saudara Sultan. Kemudian Polsek Gandus berbicara kepada pihak keluarga Arya. Di situ ada ayah Arya, kemudian Ayu Arya dan juga saudari dari Arya dan juga Arya itu sendiri. Di situ berbicara dengan pihak Polsek Gandus, kemudian sepakat untuk perdamaian, sehingga ketika setibanya rombongan kami setibanya di Polsek Gandus sudah disepakati untuk melakukan perjanjian ini yang kemudian ditandatangani sendiri oleh pihak Arya, pihak keluarga Arya. Ini pun ada bukti perdamaian. Di sini
tempat perdamaian ada Polsek Gandus yang sama sekali tidak memungkinkan untuk adanya intervensi. Apalagi kami selaku pihak mahasiswa tidak mungkin untuk melakukan intimidasi dan intervensi kepada keluarga ya, pihak keluarga ya. Jadi isi surat perjanjian perdamaian ini adalah saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Arya Lesmana Putra, tempat tanggal lahir Palembang 12 Agustus 2003, alamat Jalan Ahmad Yani, Lorong Kelekar, RT 26, Kelurahan Silabranti, Kota Palembang, disebut sebagai pihak pertama. Dan saya M. Ari Noprian, tempat tanggal lahir Palembang 22 November 2002, alamat Jalan Haji Fakih Usman, Lorong Bawah Tanjung, kemudian nama Agung Ramadhani, tempat tanggal lahir Palembang 22 November 2002, alamat Komplek Bougainville Blok 2 nomor 4. Yang ketiga, nama Okta Reza, tempat tanggal lahir Batu Raja 20 Oktober 2000, alamat Jalan Imam Bonjol, RT 02 RW 05, Kelurahan Air Pau Batu Raja. 4. Nama Ridho Kurniawan Syah, tempat tanggal lahir Jambi 23 Maret 2001, alamat Komplek Gria Mulia Permai R Balai Agung Sekayu. Dan yang terakhir yang kelima, nama Saleh Oksarian, tempat tanggal lahir Palembang 17 Oktober 1998, alamat Jalan Harapan Lorong Berdikari RT 75 RW 10 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, disebut sebagai pihak kedua. Sehubungan dengan terjadinya kekerasan terhadap pihak pertama yang terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 di bumi perkemahan Gandus, kami kedua belah pihak sepakat. 1. Dari pihak kedua telah meminta maaf kepada pihak pertama dan pihak pertama telah memaafkan. Dalam kurung sudah saling memaafkan. 2. Pihak kedua bertanggung jawab atas biaya pengobatan pihak pertama. 3. Dan kedua belah pihak telah bersepakat tidak mengulangi baik di luar lingkup kampus maupun di dalam ruang lingkup kampus. 4. Dan kedua belah pihak bersepakat untuk tidak melanjutkan permasalahan ini kerana hukum. Demikian surat perjanjian ini, kedua belah pihak membuat surat ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ini kan sudah dimasuk ranah hukum nih, sudah di Arya juga udah dipanggil di Tanjung Polda Sumsel. Dari pihak kita apa ini tanggapannya? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Di sini kami selaku Yayasan Lembaga Bantuan Hukum saat ini masih fokus kami sebagaimana yang disampaikan oleh klien kami, Saudara Okta, kami masih fokus dulu mengcounter pemberitaan-pemberitaan yang saat ini masih belum berimbang karena kemungkinan baru dari satu pihak yang berbicara. Nah, harapannya dari pertemuan ini itu bisa pemberitaan-pemberitaan yang sudah ada itu bisa lebih berimbang dengan fakta dan data yang telah disampaikan oleh Dinda Gita Okta. Nah, terkait upaya hukum yang telah dilakukan oleh Saudara Arya itu wewenang Saudara Arya, karena kami tidak akan mengintervensi hal itu. Kami hanya masih fokus saat ini mereka sudah fokus adanya perdamaian di pihak kepolisian, dan saat ini pihak rektorat pun sebenarnya kami sangat mengucapkan terima kasih sudah sangat baik memfasilitasi perdamaian, karena mereka ini adik-adik ini termasuk orang tua kedua dosen mereka di kampus itu, maka mereka pun saat ini telah menjalankan tugasnya sebagai orang tua, yakni sedang melakukan proses damai dan investigasi lebih mendalam. Tolong kita hargai dulu proses itu, karena saat ini investigasi sedang dilakukan oleh tim independen yang dilakukan oleh pihak universitas. Nah, mungkin sejauh ini itu yang bisa kami sampaikan, atau ada tambahan dari rekan kami? Barangkali ini kan nanti kan ujung-ujungnya nih sebagai terlapor adik-adik ini kan akan dipanggil gitu. Apakah kita akan ikut mendampingi mereka atau seperti apa waktu pas pemeriksaan ini? Baik, terima kasih. Saya Asnawi Bastoni SH, Dewan Pengawas dari LBH Harapan Rakyat ini menanggapi pertanyaan dari rekan-rekan media terkait laporan Saudara Arya beserta lawyernya di Polda. Menanggapi hal tersebut, positif, kami akan tetap mendampingi dinda-dinda kita, adik kita untuk melakukan pembelaan dan upaya hukum lainnya. Tapi sebelumnya kami tetap wajib
mengklarifikasi dulu kebenarannya. Betul kata direktur kita, yang penting ini berimbang dulu nih beritanya. Kalau yang namanya laporan itu hak setiap orang yang merasa dirugikan, yang merasa menjadi korban, ya silakan. Tapi di sini kita tetap akan melakukan pembelaan terkait hak-hak adik-adik kita ini nantinya apabila sudah masuk pokok perkara. Untuk saat ini kami belum menerima baik panggilan, baik surat apapun terkait laporan tersebut. Mungkin itu. Kita kan tahu sendiri, kita tahu semua bahwasanya ada adik kita ini masih berstatus mahasiswa semua. Mereka ini antara Maria dan rekan-rekan yang lain itu satu naungan di dalam Universitas Raden Kata. Mereka masih mempunyai cita-cita, mereka masih mempunyai masa depan. Jangan karena hal seperti memang betul tindak kekerasan tidak pernah dibenarkan, ya. Tindak kekerasan itu tidak pernah dibenarkan dalam bentuk apapun. Tetapi di sini ada titik terangnya, mereka ini masih memiliki masa depan. Mereka ini masih ada hak-hak yang harus tetap kita perjuangkan. Mulai dari pendidikan mereka, masa depan mereka. Nah, disinilah kami ingin menjembatani bara ini jangan sampai menjadi keruh ataupun menjadi bias. Sehingga harapan dari pihak kampus juga ingin mendamaikan. Mohon tolong hargai dulu itu. Kita kedepankan dulu itikat baik yang telah dilakukan dari rekan-rekan Litbang. Katanya sudah ada niat untuk mengobati dan sebagainya, itu kan salah satu bentuk upaya itikat baik dari rekan-rekan Litbang. Begitu pun juga dengan pihak kampus. Saat ini masih terus mengupayakan, yang kami ketahui telah membentuk tim independen ya, untuk tim independen pencari fakta. Karena mereka ini masih adik-adik kita semua, masih memiliki masa depan cerah dan pendidikan tetap harus kita perjuangkan. Itu saja rekan-rekan. Terima kasih. Ya, satu lagi terkait pemberitaan yang selama ini menurut rekan-rekan adik-adik kami ini banyak yang sudah overstatement, banyak yang sudah berlebihan. Makanya terhadap siapapun yang memberikan pernyataan yang belum tentu kebenarannya, mohon ditahan dulu, atau kami siap melakukan upaya hukum terhadap statement-statement yang tidak benar ini. Kami siap lapor balik, kami siap melaporkan siapapun yang membuat statement yang tidak benar. Sekali lagi, kami dari LBH Harapan Rakyat siap membantu adik-adik ini untuk melaporkan kejadian yang sudah sebenarnya bukan seperti apa yang diberitakan. Mungkin itu saja. Ada penambahan dari Pak Rahmat? Silakan. Sedikit tambahan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Koyansa. Saya selaku advokat dari LBH Harapan Rakyat. Di sini yang saya sangat menyayangkan di sini ialah seharusnya sebenarnya yang dilakukan oleh Polsek Gandus itu sudah benar, yaitu melakukan pendekatan persuasif, mempertemukan antara orang tua dan mahasiswa yang bersengketa ini dalam artian ada terjadinya perkelahian dalam Litbang ini agar terjadinya perdamaian. Yang sangat saya sayangkan di sini sebagai praktisi hukum, kenapa pada saat sudah ada surat perjanjian perdamaian yang memang dibuat itu di tempat yang netral di Polsek Gandus, kenapa adanya lagi laporan di tempat lain? Seolah-olah kan tidak menganggap, walaupun dibilang katanya kami di bawah intervensi. Siapa yang mau mengintervensi? Apalagi itu tempat netral kan, di tempatnya di kepolisian, di kantor polisi. Itu yang tidak terima di sini. Sangat disayangkan. Kenapa ini bisa naik? Seharusnya ini bisa diselesaikan secara jalur kekeluargaan dan tidak sampai ada penggiringan opini hingga menyasar ke suatu institusi yang hanya sekedar selisih paham antar mahasiswa. Mungkin semua orang pernah adanya terjadinya perkelahian dan didamaikan saja itu sudah benar. Polsek ini benar mendamaikan. Yang sangat disayangkan ini mungkin ada bukan atensi, mungkin ada bisikan-bisikan dari pihak kiri atau kanan yang sengaja memanfaatkan ini untuk jadi peluang atau jadi menyerang suatu institusi ini, yang dimana salah satu institusi negeri ini kan seharusnya dibilang itu institusi negeri, nggak boleh lah langsung vulgar seperti itu. Kukira awak media lebih tahu kan, para teman-teman wartawan mengenai hal ini, bahwa untuk lebih ke
merahasiakan, apalagi ini institusinya negeri, salah satu negeri terbesar, bukan hanya di Palembang, di Indonesia. Nah itu yang sangat saya sayangkan di situ. Karena apa? Seharusnya jika memang tidak ada kesepakatan yang ada katanya intimidasi, itu pertemukan lagi, ajak lagi ketemuan lagi. Kenapa sih? Atau ada isi perjanjian. Misal di sini saya bahas, di sini ada saya bahas tadi adanya pihak kedua bertanggung jawab atas pengobatan pihak pertama. Misalnya seandainya mereka, nah saya tanyakan lagi kembali pada Adepta, ada nggak itikat baik dari kalian untuk membantu biaya pengobatan terhadap diduga korban Arya ini? Ada. Jadi setelah adanya perjanjian perdamaian ini yang dibuat di Polsek Gandus, setelah ini selesai, kami langsung berinisiatif untuk membawa Arya menuju rumah sakit. Selesai ini pada tanggal 1 Oktober. Pada tanggal 1 Oktober kami langsung berinisiatif untuk membawa Arya ke rumah sakit. Akan tetapi pihak keluarga masih belum ingin, masih menolak dengan alasan ingin istirahat terlebih dahulu di rumah. Istirahat terlebih dahulu.